Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi. Apa kabar Sobat Inspirasi? Ketemu lagi di Inspirasi Anak Negeri Channel bersama saya Romi Rianto. Kali ini saya bersama seorang tamu Sobat Inspirasi yang luar biasa, sahabat lama. Dan kalau Anda semua menyukai kuliner di Jogja, terutama di era-era 80-an, 90-an sampai 2000 sekarang, ada salah satu kuliner yang tidak lekang bersaing dengan makanan-makanan internasional. Kita menyebutnya The Legend Burger Mona Lisa. Nah, kali ini saya sudah bersama owner dari Burger Mona Lisa, yaitu Bapak Wibowo Agung Sanyoto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap Mas Agung? Siap Mas Romi. Baik, ini kita ingin ngobrol Mas Agung, karena kebetulan kita sudah berteman cukup lama, tetapi banyak cerita yang mungkin saya hanya dengar sendiri. Nah, saya ingin berbagi. Kebetulan channel ini adalah channel inspirasi untuk anak negeri, mengabarkan hal baik yang siapa tahu nanti ada The Legend Burger yang lain di contoh anak-anak negeri. Tidak jadi masalah ya, biar generasi muda mengenal ini lebih baik. Baik, Mas Agung, ya. Kalau boleh bercerita di Sobat Inspirasi, ya. Kurang lebih kan mungkin sudah berapa tahun Mas Agung? Hampir 20-an? 32 tahun lebih. 32 tahun lebih. Artinya perjalanannya sekitar tahun 80-an, 90-an ya. 88 mulai buka. 88 mulai buka. Nah, anak-anak kekinian sekarang kan menyukai burger-burger franchise. Tetapi seera saya, kalau ke Jogja atau orang-orang yang dulu pernah kuliah ke Jogja, lalu mereka merantau, begitu balik ke Jogja, mereka bisa piknik kemana-mana, tapi ada satu yang dicari, yaitu Burger Mona Lisa. Nah, boleh diceritakan satu, perjalanannya tahun 88 itu prosesnya apa? Perintisnya ketika kuliah atau selesai kuliah atau seperti apa? Silakan bisa disampaikan ke Sobat. Terima kasih Mas Romi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Awalnya itu saya masih kuliah. Oh, waktu kuliah ya? Kuliah. Jadi waktu itu ada waktu kosong. Ya. Saya punya ide jualan burger, kenapa burger gitu ya? Ya, kenapa kok burger ya? Burger itu memang waktu itu sudah belum populer. Ya, 88 belum kayaknya ya? Belum ada, ya ada untuk yang jual Belum tapi banyak ya? belum banyak. Oke. Nah, kebetulan waktu itu ibu saya ya lumayan bisa masak lah. Masa ya? Ya. Kita punya ide, kira-kira gimana Bu kalau bikin burger gitu ya. Ibu saya juga waktu itu bingung. Kok burger gitu Oh, ya? burger. Terus saya belilah dari satu produk. Oh, baik, baik. Pokoknya bentuknya nggak jauh beda dari ini Bu. Iya, iya. Nah, cuman saya melihat rasanya kan tidak khas gitu ya. Iya, tidak khas Indonesia mungkin Tidak gitu ya? khas Indonesia, Baik, kemudian hanya maaf roti kasih mayones, kasih Sayuran saus, gitu ya sayuran, Gitu. jadi tidak ada yang ciri khas. Iya, baik, baik. Nah, kebetulan saya sama ibu diskusi tentunya dengan trial error ya. Baik. Trial error, Artinya dari burger yang Mas Agung bawa itu coba di riset gitu ya? Oh, artinya dicontoh kayak begini tuh. Luar biasa. Jadi, komposisinya tetap harus ada mayones, Oke, oke. terus ada daging itu tuh memang tidak kita ubah ya, tapi Ya. yang kami punya gagasan adalah bagaimana punya ciri khas. Daging ya kita bikin sendiri Mas. Oh, dagingnya bikin sendiri? Betul, jadi daging itu benar-benar daging segar, Ya. daging segar kita kasih rempah-rempah, Baik. bumbu-bumbu, tentunya bisa menghasilkan rasa yang beda, yang lebih enak. Enak dan tidak berubah sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi bicara resep memang kami pertahankan terus. Baik, baik. Karena resep itu memang ibu yang punya. Ya. Kebetulan apa istilahnya kami penerusnya ini siap untuk melegendakan lah. Ya, ya. Menjaga benar jangan sampai resep itu berubah Ya. atau kalau perlu naik kualitas kalau memang Betul, mungkin. betul, betul. Jangan sampai kualitas menurun. Baik. Jadi, sampai sekarang resep burger Mona Lisa ya sama dengan yang buka pertama tahun 88 Iya. sampai sekarang sama. Dan itu kita yang nyoba ya 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu dengan sekarang rasanya nggak berubah. Nah, tadi menarik tentang ciri ya. Kalau rotinya mungkin kurang lebih sama gitu ya. Dagingnya bedanya ini diproses sendiri sudah tahu kualitasnya. Nah, ada yang kalau kita nyoba termasuk saya nyoba itu kan mayonesnya itu kan berbeda Mas Agung. Kalau burger yang bawaan itu kan ala mereka. Ini kan ada rasa ada manis, ada ini kenapa? Inspirasi seperti apa? Atau memang khas Jogjanya memang harus muncul atau seperti apa? Kalau bukan Jogja, kuliner Jogja kan ini cenderung agak manis. Agak manis. Ini tidak
kami hilangkan karena memang baik. kuliner Jogja, kami orang Jogja itu ya diskusi sama itu, ayo Bu kita bikin formula Ya. kuliner burger, tentunya burger komposisinya kan ada roti, daging, mayones, sayuran. Yang tentunya yang bisa bikin beda rasa adalah di daging, mayones dan rotinya. Ya. Tapi roti kan standar ya, gampang ditiru lah. Kalau daging ini memang unik Mas, kami punya resep sendiri, apalagi mayonesnya. Ya. Kalau rotinya juga produk sendiri ya? Betul. Jadi roti kami ini benar-benar tidak ada pengaruh. Ya. Ya, jadi ya insya Allah kami jamin roti Burger Indonesia itu roti sehat karena tanpa pengaruh. Oke. Kemudian yang lainnya juga nggak ada pengaruh. Daging, mayones, sayuran fresh. Oke. Nah, Mas Agung, tahun 88 dulu pertama kali bukanya apakah di sini atau di mana? Kebetulan maaf kuliah di UGM di UPN dulu ya. Saya kebetulan alumni teknik perminyakan. Teknik perminyakan. Ya. Misalnya burger ya. Agak jauh. Bukanya di mana dulu Mas pertama kali? Atau antar teman dulu atau seperti apa? Jadi waktu itu Jalan Kamuran dari Pemerintah Kampus Utara itu masih sepi sekali. Tahunan kami waktu itu tahun 88 memang UGM kan mahasiswa terbanyak di Jogja kan. Betul. Dan lokasinya strategis. Ya, kami sudah bicara tentunya ya karena strategisnya. Riset pasarnya dilakukan deh. Baik. Mana-mana. Iya. Tongkrongannya juga enak di sana. Iya, betul. Komunitasnya memang awalnya kami yang bidik mahasiswa anak muda. Jadi awal mulai jaga orang ya tapi itu kemudian juga di sana memungkinkan untuk kaki. Iya. Dan sekarang malah dari tahun 88 sampai sekarang yang kaki banyak. Di sana masih buka ya? Kabar masih buka. Di sana memang kami sering diundang oleh Pemda Sleman, ada pengarahan segala macam mengenai kaki lima. Bahkan di daerah Jatiluhur itu, kompleks UGM itu jadikan zona wisata kuliner Sleman khususnya, tapi di pada umumnya. Dan itu terkenal sekali itu ya. Sekarang wah rame Mas ya. Baik. Baik Mas Agung, tadi kan ada dua hal yang menarik bahwa burger Mona Lisa itu menjaga cita rasanya ya sudah hampir 30 sekian tahun ya. Lalu yang kedua ini pelajaran bagi sobat inspirasi yang ingin membuka usaha di bidang kuliner. Yang kedua, ternyata survei pasar juga dilakukan ya. Di Jalan Kaliurang ada kampus ya, yang tadinya mahasiswa ternyata sekarang jadi pusat kuliner, siapapun mencoba. Nah, di luar itu strategi kan tentu tidak langsung sulapan bahkan jutaan. Kalau dihitung mungkin sudah berapa pieces ya. Nah, apa sih sebenarnya yang menjadi semangat Mas Agung selain tadi cita rasa dan maksa pasar tadi? Memang semangat kami adalah burger ini kan masakan memang dari luar ya. Bukan dari Indonesia, tapi waktu itu saya punya ide praktis. Jadi waktu itu saya juga masih muda ya, umur 20-an gitu. Saya pikir Jogja ini kan kota pelajar, kota mahasiswa. Tentunya butuh suatu kuliner yang unik. Cuma secara mungkin juga beda karena waktu itu zaman tahun 80-an itu belum ada yang yang jualan burger dikelola secara serius dan profesional gitu ya. Itulah tantangan saya. Pada waktu itu memang ya kita tentunya belajar pasar juga kan. Betul. Kenapa di UGM tentunya karena mahasiswa. Kemudian di sana juga strategis dan sudah terkenal tuh. Cuma saya UGM gitu ya. Betul, jadi ya memang sekarang dengan berjalannya waktu Mas. Yang dulunya mahasiswa sekarang udah pada jadi bos Mas. Nah itu yang membuat kangen kalau kerja. Betul. Bahkan kami sering pelanggan kami waktu saya jaga di warung di Jakarta. Ada yang dari Ambon, ada yang dari Aceh, dari Papua. Mereka pengen Mas bisa nggak nih kita buka di Ambon? Bisa melakukan ya menentukan konsep Mas. Tantangan kami ini ya, saya dalam pengelolaannya dibantu dua kakak saya. Itu juga belum sampai sekarang belum punya formula yang pas ya. Cuman saat ini kami sudah bisa jualan secara kiriman Mas. Dengan kami vakum. Jadi dengan kemasan vakum kita sudah kirim ke Kalimantan. Berarti inovasi produknya sudah ada ya. Baik. Cuman ya itu tadi karena dia di vakum untuk Kalimantan butuh waktu 2 hari. Jadi memang
apa ya, kendala kami rotinya itu karena di vakum Ya. dia agak kempes gitu. Tapi kalau rasa kualitas Tidak berubah. Artinya dulu sobat-sobat inspirasi yang pernah kuliah di Jogja sekarang tersebar di banyak kota di luar Jogja, ya tidak harus ke Jogja tapi dia bisa pesan gitu ya. bisa besar. Oke, artinya inovasi produknya dilakukan. Nah, satu yang saya tertarik Mas Agung, tadi kan survei pasar dilakukan, inovasi produk tidak berubah. Nah, kalau boleh dilihat orang atau konsumen yang terjauh itu dari mana saja? Apa juga dari ini kan komplek bule ya sebenarnya. Nah, boleh apa respon mereka? Kan ini burger Mona Lisa pasti bayangan mereka kayak burger-burger biasa. Nah, biasanya testimoni mereka seperti apa sih Mas Agung? Baik, jadi kalau saya boleh cerita ya. Iya. Kebetulan kami berhenti kan di Tarunama. Iya. Di Nama dan itu kan kawasan hutan. Iya. Kawasan wisata yang notabene banyak bulenya. Iya, betul. Nah, pada waktu itu sering bule makan di sini, ngebahas sekali bisnya datang makan. Ternyata mereka enjoy. Mereka bilang, oh dari sini enak, sudah terima. Jadi apa ya namanya, formula kami itu memang ya alhamdulillah sampai sekarang disukai baik orang kita, orang luar, karena memang uniknya burger itu adalah misalnya ya ini ini agak manis, kasih sambal udah nggak masalah. Iya, betul. Kalau gurih sama manis dicampur kan tinggal pedas selera. Iya, Ya kan oke, konsep dari guysnya. ya. Artinya dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai orang-orang tua termasuk dalam negeri dan luar negeri juga sudah merespon Mas Agung ya. Iya. Nah, Mas Agung, tentu kan selama 35 tahun, 32 tahun. 32 tahunan ya, perjalanan 30 tahun cukup lama bagi sebuah usaha di bidang kuliner dan tidak berubah dirasa. Nah, kalau boleh di-sharing dengan teman-teman, ini anu lah, dulu modalnya berapa sih Mas Agung? Kalau tahun 80-an Mas ya. Ya. Itu waktu nggak kaki 5 sampai sekarang. Iya. Memang akhirnya ya modal terbanyak di modal transportasi ya. Iya, oke. Kamar itu Ini apa ya kendaraan, kemudian dua ya IDM. Iya. Karena bukan pasang tenda kan agak ribet Mas. Iya, betul. Nah itu yang mungkin untuk teman-teman yang berminat untuk awalnya kaki 5. Iya. Tentunya tadi modal transportasi, kemudian SDM, tentunya jangan lupa milih lokasi yang baik, yang strategi. Karena modal awal kita memulai usaha memang sekarang strategis, ya. Karena apa ya namanya, dengan strategis kan orang gampang melihat, gampang mencoba. Artinya tidak harus modal besar, tapi begitu tadi kita punya passion, lalu kita tahu tempat yang strategis, kita bisa mulai segera. Nah, Mas Agung, naik turun di 32 tahun itu kan ada ya, tidak selalu di atas. Mungkin boleh apa tantangan dulu yang dihadapi apa sih Mas Agung? Kan kaki limanya masih dipertahankan nih. Masih. Ya, apa tantangan selama 30-an tahun ini? Ya memang dalam dunia apapun mesti ada kadang ramai, kadang agak sepi lah. Biasa. Ya. Tentunya kita nomor satu kualitas rasa kita jaga. Baik. Karena kita kuliner Mas. Ya. Kuliner itu misalnya top pun itu kaki 5, tentunya tempatnya yang rapi bersih. Ya. Jadi orang mau makan itu biarpun dimakan itu atau dibawa pulang itu mereka lihat itu Kesannya sudah ya. Jadi wah ini memang kaki 5 tapi bersih. Ya. Kemudian penyajiannya juga sehat, apalagi makanannya sehat. Ya. Ya alhamdulillah sampai sekarang khususnya kaki 5 jalan terus. Masih bertahan ya. Masih bertahan. Termasuk yang di Alhamdulillah ini ya. Ya, jadi ini adalah apa namanya kaki 5 dulu, kira-kira 2 tahun baru buka Bukan di sini ya. Baik, di perjalanan 32 tahun kan tadi Mas Agung sempat cerita, tentu kan banyak dari konsumen, sahabat, teman yang wah ini kayaknya bisa nih kita kerjasama Mas Agung, saya punya tempat, bisa nggak? Kira-kira pernah nggak itu terjadi mengajak atau tawaran seperti Mas Agung? Ya tentunya kami buka diri ya, buka diri mengenai kerjasama karena memang saat pandemi ini ya memang kita memikirkan kedepannya bagaimana. Iya kan betul. Ya usaha apapun dengan ada pandemi memang agak terkerak katanya. Iya. Kami kita pikirkan kerjasama. Ya nanti kalau memang berminat bisa hubungi kami. Iya. Tentunya untuk ngobrol-ngobrol karena kami tidak bisa pakem ini harus gini harus gitu. Ya, fleksibel gitu. Win-win solution. Ya, itu yang penting. Jadi
Artinya terbuka peluang misalkan sobat inspirasi tertarik baik di Jogja maupun di luar Jogja. Nah nanti alamatnya bisa dibaca di segmen ini sobat inspirasi. Artinya terbuka bersinergi Mas Agung ya, apalagi Academy. Nah satu Mas Agung, produk yang sudah dikembangkan itu selain kalau boleh tahu selain burger apa saja varian-varian yang menjadi kekhasan yang ada di sini Mas Agung? Baik. Memang awalnya burger ya, karena burger itu kan cukup tombaknya ya Mona Lisa. Ya. Itu produk utamanya ya. Waktu itu berjalan berapa waktu kami tambah produk hotdog. Oh hotdog. Nah, yang memang beda di daging ya. Kalau burger kita bikin cacah, kita olah segala macam. Kalau hotdog sosis sapi halal semua kamu ya. Oh kayak kami karena kami muslim ya harus wajib halal. Ya. Kemudian jalannya waktu ada spaghetti mas. Oh spaghetti. Ya. Kemudian pisang bakar. Ya. Kemudian ada juga pizza personal ya. Orang dari bakar sedang baik ya. Yang lain-lain kayak ada kelas 2 itu ada di Pelabuhan. Ya. Artinya kan inovasi produk dan variannya juga sudah kita kira. Nah, oke, baik, Mas Agung maaf. Ya. Ini kan termasuk bisnis keluarga ya. Nah ini yang tertarik kayak kami dari mungkin putri atau keluarga Mas Agung, ada nggak yang sudah mulai terlibat? Ini usaha yang sudah luar biasa ya karena sudah 32 tahun. Seperti apa? Atau mungkin mendidik adik-adik atau anak-anak yang tertarik juga? Ya memang saya kan paling dulu mas. Oh iya. Dua kakak saya lebih senior kan. Baik. Ada ponakan saya yang sudah ikut nimbrung. Salah satunya konsep dari ponakan saya. Oh, yang di sini ya? Iya, ponakan saya. Jadi kebetulan anak saya juga sudah mulai masuk. Ya. Karena pizza itu produk dari anak saya. Anak milenial ya. Jadi memang saya harus libatkan ponakan sama anak ya, karena nanti mereka lah yang meneruskan ini. Jadi kami sudah dua kakak saya istilahnya hanya support, kira-kira itu oke ya kita dukung. Kalau misalnya ada kurang apa kita lakukan. Oke, artinya sudah mulai kritis mengenalkan dan terlibat langsung. Betul. Nah, tadi saya tertarik tentang ini kan era milenial ya. Selain ada di beberapa tempat memasarkan produknya, modelnya apakah pernah atau sering ikut pameran atau sistem online ini juga membantu pemasaran Mas Agung seperti apa? Baik, mengenai pemasaran kami juga ikuti zaman sekarang tentunya dengan medsos, online. Baik. Kemudian ada fasilitas Gojek, Gojek, GrabFood, itulah kita harus lakukan. Karena itu memang tuntutan zaman. Kita jangan sampai malah tidak mengikuti zaman. Baik. Jadi alhamdulillah dengan adanya bantuan dari online, Gojek, GrabFood segala macam itu kami sangat terbantu. Artinya kan sangat mungkin kalau dia adalah pecinta burger Mona Lisa, ketika misalkan dia nggak bisa ke sini, di tempatnya agak jauh, biaya transportasinya lebih mahal dari burgernya mungkin jadi nggak itu ya? Kalau yang wilayah Jogja, saya pikir masih terjangkau ya, masih terjangkau, masih wajar ya. Artinya ke Kalimantan gitu kan biaya. Baik. Nanti saya sudah matur kalau bukan Jogja. Sekarang ada paket murah tuh mas. Oke. Bisa sistem dan Baxal. Itu sangat murah mas. Ke Jakarta itu kami kan paketnya satu vakum itu, yang kita vakum itu ada 2 burger mas. Oh baik. Itu misalnya sampai ukuran paling kecil 4 burger ya, 2 packing itu. Nah di Jakarta itu hanya belasan ribu. Artinya tidak kendala mau dia dimanapun. Hari ini pengen nyoba burger Mona Lisa tinggal klik gitu aja gitu ya. Betul. Jadi dengan kemudahan teknologi, alhamdulillah terbantu lah. Mas Agung, terima kasih. Menarik sekali. Satu yang ingin kita share kan Jogja kan memang kotanya kuliner ya. Berbagai macam jenis kuliner baru. Artinya kompetitornya makin banyak. Yang jual burger lainnya juga banyak. Nah, bagaimana strategi dan cara burger Mona Lisa dan tim Mas Agung menghadapi tantangan seperti ini, Mas? Baik. Yang pertama kami kualitas saja. Yang dijaga ya. Kualitas rasa itu bahkan pelanggan kami yang pertama tahun 80-an sampai sekarang kalau beliau tinggal di luar Jogja, ke Jogja, makan saya, makan lagi. Pelanggan pertama dulu ya. Mereka sangat besar, ini otentik sekali, masih asli rasanya. Jadi selama 32 tahun ya. Bisa banggakan mas. Betul. Kemudian
satu kualitas rasa, yang kedua juga tentunya tampilan, Ya. itu kebersihan, Ya. tentunya karena memang baru paket ya, Betul. rasanya enak, packingnya Packingnya. menarik, ya tampilannya juga menarik, penyajiannya bersih, Ya. jadi makanan sehat kan, Ya. jadi ya kendala buat teman-teman yang mau apa namanya mencoba kuliner. Betul. Dengan banyak persaingan, tentunya kami senang mas, karena banyak orang yang bandingkan. Oh iya. Malah nyoba ya. Burger A begini, burger B begini, Iya. burger Malaysia begini, Iya. masih enak burger Malaysia. Itu jadi memang kami malah senang karena itu untuk maju kita supaya Makin meningkatkan pertahanan kualitas tadi ya. Oke, Mas Agung kalau boleh ngulik lebih jauh, ini kan udah dikenal ya lewat sosial media. Kalau boleh nyebutin lah, ada nggak tokoh masyarakat level Jogja atau nasional yang wah pokoknya ini Jogja burger Malaysia, mungkin bisa di-sharing ke Sobat Inspirasi Mas Agung. Baik, terima kasih teman-teman. Siapa saja itu pasti ada lah ya. Dulu tahun 80-an kota Oke. kan masih Pangeran Alumi ya. Iya, iya. Beliau pernah mundut. Oh, beliau yang habis 10 sekarang ini ya. Ya, Ya. beliau yang sekarang Kota Nabi ke-10 pernah mundut. Kebetulan bapak saya almarhum saja berteman sama beliau. Baik, baik. Saya terkesan beliau rawuh mas. Ya, oh, Di kaki lima aja. oh di Jalan Kaliurang. Iya, Oh, saya agak terkesan sekali. Saya sekali sama. Langsung di sini ini ada ini waktu itu kan Ya, masih betul. ya. Rawuh ini masyarakat bener dan bener. Tapi kita tuh Yang Aceh Mas Agung Trio gitu. ya masyarakat karena kalau yang mudut Iya. orang hebat ya saya. Siap. Kebetulan Baik, baik. selanjutnya beliau urusan drivernya. Ya. Drivernya bilang kami kenal, jadi begitu beliau datang drivernya ya ya Ya. alhamdulillah. Iya. Ya alhamdulillah sampai sekarang udah masih beliau masih Pelanggan. ya. Oke, artinya Sobat Inspirasi banyak cerita tadi yang disampaikan Mas Agung. Nah, kita pengen lebih dalam bagi Anda yang memang tertarik di bisnis kuliner. Beliau termasuk pelaku kuliner 30 tahun. Kita akan tanya bagi anak-anak yang pengen nyoba bisnis baru khususnya di kuliner Mas Agung. Kira-kira apa sih yang harus mereka persiapkan? Baik, Mas Robi. Jadi memang mungkin kita sharing ya, saya Ya. bukan masalah beginner Mas. Betul, ya. betul. Dari pengalaman Mas Dari Agung. pengalaman saya itu yang pertama tentunya makanan itu kalau bisa kualitas rasa itu enak dulu. Ya, baik. Karena konsekuensi dari enak adalah agak mahal ya, Ya. dibanding yang lain. Itu nggak masalah sangat penting. Karena memang makanan itu kan honor-go Mas. Ya, ada segmennya Ada ya. segmennya. Jadi Baik, baik. dengan kita memulai yang baru, enak rasanya, kualitas kulinernya, saya kok yakin sekali ya bahwa masyarakat tentunya akan cepat menerima Ya. kuliner kita. Ya, Ya. Dan saya kemudian tekun, tekun ya. jangan mudah menyerah. Kan kita awalnya ya biasa aja. Jalan Ya. gitu nggak lakris, buka Ya, gitu ya. Buka tutup enggak mas, cuma ya kadang-kadang agak sepi ya. Oh, ya. Harus tekun ya. Harus tekun. Tentunya buat teman-teman muda semangat ya, karena memang kalau kita mau bicara idealis ya, dulu saya juga pengen mas Ya. bisa buka lapangan kerja. Iya, iya. Alhamdulillah ini terkabul. Iya. Biarpun usaha kecil lah Iya. Alhamdulillah bahkan pegawai saya ikut saya sampai puluhan tahun. Ya alhamdulillah karena kami menganggap SDM atau karyawan itu keluarga kami. Jadi kerjasama yang baik antara owner dengan karyawan itu yang bikin membuat karyawan itu merasa memiliki. Baik. Nah itu yang penting. Jadi teman-teman sobat muda jangan lupa kalau punya karyawan kita wongke. Ya. Nah kita orangkan, mereka akan bangga. Jadi semangat. Ya. Karena tanpa mereka juga kita akan kesulitan. Ya. Baik, terima kasih Mas Agung atas tips-tipsnya. Nah, mungkin juga bisa disampaikan di mana Sobat Inspirasi bisa mencicipi, membeli, memesan burger Malaysia. Silakan mungkin tempatnya di 2 tempat tadi. Ya. Di mana saja? Baik, terima kasih sobat muda. Burger Mona Lisa ada 2 tempat. Yang pertama tentunya yang cikal bakal di Kade 5 Jalan Kaliurang. Kalau KM-nya sekitar KM 3 ya. Persis di seberangnya UGM itu ya? Ya, Komplek sana ya? ya di komplek UGM-nya. Jadi kalau kita boleh nyebutin dulu menurut kampus ketara dikit lah. Ya. Ke kiri jalan. Buka dari jam 5 sore sampai jam 10 malam. Ya. Itu yang di sana. Dan itu kaki 5, jadi jangan nyari siang. Tidak boleh berjualan kalau Iya. Dan yang kedua
di Jalan Singamaraja, kampungnya Rel Pertama. Jalan Singamaraja nomor 90, buka dari jam setengah 11, jam 10 pagi lah. 10 pagi kalau sudah siap, tutup setengah 10 malam. Ya, monggo kalau teman-teman sahabat muda mau nikmati kuliner Burung Marisa, bisa rawuh atau bisa melalui tadi aplikasi yang ada. Atau bahkan teman-teman yang luar Jogja pun bisa melalui pesan kita dengan kemasan packing vakum tadi. Mau kemana pun siap, kami terjauh sampai Kalimantan. Oke, artinya di sosial medianya juga bisa dilacak ya, ada IG-nya, bisa dicari IG Burung Marisa. Oke, baik Mas Agung, terima kasih atas sharing inspirasinya. Terima kasih, sehat selalu. Terima kasih. Legend Burger tetap berjalan dengan luar biasa, bisa mendunia. Baik, terima kasih Mas Romi. Ya, terima kasih. Ya, Sobat Inspirasi, demikian tamu inspirasi kita, Mas Wibowo Agung Sanyoto, owner dari Burger Marisa. Semoga banyak inspirasi yang Anda dapatkan dan ketemu lagi pada tamu-tamu inspirasi saya berikutnya. Salam inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.